Cek, cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya saya mohon maaf karena kondisi suara saya sekarang sedang tidak bagus, lagi serak-serak gitu ya. Tapi semoga eh, penyampaian materi dari saya bisa eh, tersampaikan dengan baik dengan rekan-rekan sekalian. Baiklah, langsung saja untuk topik yang akan saya bahas pada saat ini adalah mengenai kriptografi learning with error. Adapun outline-nya yang akan dibahas yaitu pengenalan PKIC atau kriptografi. Lalu yang kedua itu lattice. Mungkin nggak terlalu dalam ya karena sudah dijelaskan oleh pakarnya di pagi hari tadi. Ya. Lalu yang ketiga itu ada short integer solution. Lalu keempat itu learning with error. Lalu yang kelima yang terakhir itu skema enkripsi kunci publik dari LWE atau dengan menggunakan LWE. Oke, jadi uh, saya memulai penelitian ini itu dimulai dengan permasalahan yang namanya muncul uh, komputer kuantum. Tadi kan sudah sempat juga disinggung-singgung. Jadi komputer kuantum itu adalah komputer yang uh, mempunyai spek ya. Speknya itu lebih uh, besar, lebih jago dibanding laptop yang kita punya atau komputer biasa yang kita sering punya di rumah gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dia uh, menyerang suatu sistem kriptografi yang kalau komputer biasa itu bisa pakai sampai 17 tahunan atau ribuan tahun tadi, itu bisa cuman hitungan detik gitu. Saking hebatnya itu komputer kuantum. Uh, Ya, oleh karena itu kan muncul gitu kan ide-ide gitu dari ahli kriptografi, eh, gimana caranya kita biar bisa tahan gitu akan serangan dari komputer kuantum tanpa harus membeli komputer kuantum kalau bisa ya, karena budgetnya terbatas. Nah, jadi di sini eh, di NIST National, eh, saya lupa kepanjangannya apa, itu suatu badan gitu kan yang meneliti tentang kriptografi khususnya itu di post quantum cryptography. Oh, NIST itu National Institute of Standard and Technology. IR itu International Report di bulan Juli tahun 2022. Jadi mereka itu berdiskusi dan mendapatkan tiga kriteria evaluasi suatu sistem kriptografi itu tahan akan uh, komputer kuantum. Nah, tapi terbagi menjadi tiga, yaitu ada keamanan, dilihat dari keamanannya, yang kedua dari biaya dan performa, dan yang terakhir itu algoritma dan implementasi. Jadi algoritmanya itu apakah simple dan fleksibel atau adaptif. Jadi kalau misalnya ternyata dia cuma bisa kayak kasus khusus gitu kan, berarti kan dia tidak fleksibel. Nah itu nanti takutnya kalau misalnya zaman berkembang, kan kita nggak tahu uh, apa komputer kuantumnya itu bakal menjadi apa upgrade bagaimana lagi, ya kan? Karena kita tahu teknologi saat ini berkembangnya sangat pesat. Jadi kita tidak bisa hanya berpaku dengan apa yang kita lihat cuma 5 tahun ke depan, tapi 10 tahun yang akan datang juga harus diprediksi gitu. Jadi dari NTST ini mereka juga mengkategorikan pendekatan yang dapat digunakan untuk kriptografi post quantum. Yang pertama itu dengan base kriptografi, cloud base kriptografi, ketiga itu multivariate base kriptografi, dan masih banyak jelasnya adalah dari grupnya lattice base kriptografi. Oke, tadi kan di pagi hari tadi sudah dibahas tentang Entru ya. Nah, Entru itu salah satu contoh dari lattice base crypto. Nah, jadi di sini ternyata juga ada lagi yang bisa dijadikan sistem kriptografi yaitu LWE, SIS dan LWE. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, mungkin kita bahas sedikit saja tentang lattice gitu. Oke, ini definisinya.
lattice L itu berdimensi n adalah himpunan bagian dari Rn yang memenuhi kedua sifat berikut. Yang pertama, dia itu grup terhadap operasi penjumlahan dan dia diskrit. Simpelnya, kalau kita lihat dari gambar ini, dia itu diskrit, maksudnya kita bisa membuat jarak, gitu kan. Titik-titiknya kan ada space-nya ya. Jadi kita bisa narik jarak berapapun di antara ini, setengah dari antar titik ini kan, atau yang ini, sehingga kita bisa buat persekitaran. Dan apabila kita iriskan persekitaran itu ke lattice-nya, dia hanya akan eh, berisi singleton X-nya atau pusatnya aja. Oke, kurang lebih seperti itu definisi dari lattice. Nah, tadi juga udah sempat disinggung juga oleh Saiful, yaitu tentang lattice yang dibangun oleh V1, V2, dan Vn. Oh, ada basisnya ya. Nah, itu adalah lattice dari kombinasi linear Z1 V1 ditambah Z2 V2 dan seterusnya hingga Zn Vn, di mana Z1 Z2 hingga Zn-nya itu adalah integer. Langsung saja ini contohnya. Kalau di sini kan ada contoh berikut itu eh, vektor basisnya itu 4 min 3 sama sebentar. 4 2 dan min 3 dan 4. Nah, jadi dia bergeraknya tetap di ini ya, di eh, dimensinya 2. Oke, ini tadi juga sudah dijelaskan. Ada lattice problem itu yang paling sering digunakan itu adalah closest vector problem dan shortest vector problem. Nah, yang closest vector problem itu kita mencari setelah kita diberikan vektor W di Rn dengan W-nya itu tidak berada di lattice. Nah, kita akan mencari vektor di dalam lattice tersebut yang dekat dengan vektor W atau yang jaraknya itu dekat dengan vektor W. Nah, itu gambaran dari closest vector problem. Untuk shortest vector problem itu kita mempunyai suatu lattice. Nah, kita akan mencari vektor-vektor di dalamnya itu yang memiliki yang terpendek atau namanya itu kecil. Nah, ini contoh dari CVP. Tapi untuk case-nya ini menggunakan Babai algorithm. Di mana Babai algorithm ini bisa digunakan jika basis dari lattice-nya itu V1, V2 sampai VK-nya itu reasonably orthogonal atau dia membentuk sudut mendekati 90 derajat. Nah, mungkin biar bisa langsung lihat aplikasinya, kita langsung ke soal saja. Misalkan suatu lattice dibangun oleh vektor-vektor V1 yaitu 5,1 dan V2 yaitu min 2 dan 8. Nah, akan ditentukan vektor yang paling dekat dengan vektor W, 27 dan 8. Nah, di sini kita cek dulu V1, V2-nya apakah reasonably ortogonal atau mungkin ortogonal gitu. Kita masukkan V1 dikali V2 dibagi dengan 0 V1 dan V2. Nah, hasilnya adalah mendekati gitu kan, min 0,05. Jadi kita bisa memandang itu uh, menjadi reasonably ortogonal. Nah, mungkin kalau dengan angka saja kurang valid, jadi kita bisa lihat gambarnya, bisa lihat seperti ini, kelihatan nggak? Ya. Nah, di sini kan dia agak 90 derajat gitu kan. Nah, jadi masih sah gitu kan, masih bisa kita menggunakan Babai algorithm untuk mencari CVP. Oke, yang pertama eh, kita selesaikan persamaan W sama dengan A1V1 ditambah A2V2. Kita masukkan nilainya. Nah, nanti diperoleh A1-nya itu adalah 232 per 42. Terus kita bulatkan jadi 5,5 hasilnya 5,523. Lalu A2-nya itu 13 dibagi 42 itu sama dengan itu udah dibulatkan juga jadi 0,309.
Nah, sehingga dapat diambil. Nah, itu kan masih bentuknya desimal. Nah, kita bulatkan biar dia menjadi bilangan bulat gitu. Nah, jadi A1-nya, A1 yang kita bulatkan tadi, kita misalkan B1, itu 6. Lalu B2-nya itu ada A2 yang sudah dibulatkan gitu kan. Kita pilih bulatkan ke bawah yaitu 0. Lalu eh, kita bentuk V kecil, itu sama dengan B1 V1 ditambah B2 V2. Dan hasilnya adalah V itu 30,6. Dan V inilah yang vektor paling dekat dengan vektor W atau vektor 27,8. Oke, selanjutnya short integer solution. Jadi short integer solution ini juga termasuk problem di lattice. Lebih lanjut, kita lihat terlebih dahulu definisinya. Diberikan matriks A berukuran n cross m atau Zi dengan kolom matriks A-nya itu adalah sebarang vektor AI anggota dari Zi pangkat n sebanyak m. Akan ditentukan vektor tak 0x elemen Z pangkat m, demikian sehingga x-nya itu eh, panjangnya itu kurang dari sama dengan suatu bilangan real positif. Kita lambangkan beta. Dan syarat yang kedua, apabila A dikalikan dengan X, itu sama dengan 0, elemen ZI pangkat N. Jadi kan di sini kan seperti ini ya, apa SPL homogen ya. Jadi di sini kita mencari solusi dari AX sama dengan 0, tapi dengan syarat X-nya itu kita cari panjangnya itu yang kurang dari suatu bilangan real positif, beta. Nah, sehingga permasalahan SIS ini dapat dipandang sebagai SVP untuk lattice SIS berikut. Lattice X elemen Z pangkat M, di mana X-nya di mana A vector problem. Kita mencari anggota yang terpendek di dalam lattice ini. Nah, apabila kita sudah mendapatkan X yang dengan syarat AX sama dengan 0, nah, kalau kita udah mendapatkan yang terkecil, otomatis dia bakal memenuhi ini. Ya kan? Kita ambil misalkan dua gitu kan. Di sini pasti kita kalau kita ambil yang kita dapat tidak ada yang memenuhi, berarti sistemnya yang salah mungkin. Oke, soalnya di sini saya ambil n-nya itu sama dengan 3, m itu sama dengan 4, q-nya itu sama dengan 5, dan betanya itu kan tadi bilangan betanya itu harus kecil daripada q. Jadi tidak boleh sama dengan atau lebih gitu. Kalau sama dengan nanti hasilnya bakal trivial. Nah, makanya kita harus mengambil betanya itu yang lebih kecil daripada Q. Lalu di sini matriks A 3 kali 4 atas Z5 yaitu 1144 3200 1234. Nah, akan dicari solusi pakai RREF atau eliminasi Gauss-Jordan ya. Nah, kita ubah uh, ke dalam bentuk ini. Terus Z-nya itu tadi kan ada misalkan X1, X2, X3, X4. Nah, kalau bentuknya sudah kita ubah menjadi seperti ini, kita kan dengan gampang bisa menemukan uh, beberapa persamaan gitu. Yang pertama itu ini X1 kan, 2 ini pasti sama X4. X1 tambah 2 X4 sama dengan 0.
X2 tambah 4X4 sama dengan 0, X3 tambah 4X4 sama dengan 0, dan untuk X4-nya itu elemen dari eh, bilangan bulat. Nah, dari sini karena sama dengan X4, berarti dia X2 sama dengan 1. Begitu juga dengan X3 dan X4-nya 1. Nah, kita cek dulu nolnya, panjangnya berapa. Ternyata diperoleh yaitu akar 12, lebih spesifiknya itu 3,464102, dan itu kurang dari sama dengan 4. Jadi dia vektor Z311 itu adalah solusi SIS dari matriks A yang kita pilih tadi. Oke, selanjutnya learning with error. Jadi di learning with error ini kita terlebih dahulu berkenalan dengan distribusi LWE. Jadi untuk suatu vektor S elemen ZQ pangkat N yang kita sebut sebagai secret, itu distribusi LWE yang dinotasikan ASC atas ZQ pangkat N plus ZQ adalah pembentukan sampel dari pemilihan secara acak vektor A anggota ZQ pangkat N dan pemilihan suatu E kecil atau error dari suatu distribusi error. Dengan sampel yang dihasilkan tersebut adalah pasangan A, B, di mana B itu adalah hasil kali dalam S dan A ditambah dengan error yang kita ambil dari distribusi error dimodulokan dengan Q. Nah, jadi distribusinya ini kita mau membentuk pasangan nilai ini A, B ini. Oke. Jadi kalau misalnya nanti kita ada menyinggung sampel LWE, berarti sampel yang dimaksud adalah A dan B ini. Oke. LWE problem itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu search problem. Nah, jadi kalau di search problem itu kita diberikan sebanyak M sampel, gitu kan? M itu suatu bilangan asli, gitu kan? Bisa 2, bisa 3 atau lebih besar lagi. Nah, jadi sampel-sampel itu ya kita diberikan sebanyak M sampel distribusi LWE dari suatu vektor S. Nah, jadi sebelum dikasih sampel, jika sampel itu sebenarnya udah dibentuk dari pengambilan secret tadi kan, dari definisinya. Nah, jadi misalkan di sini ada sebanyak M. Yang pertama itu ada A1, A2 sampai AM. Terus ada B kan A, B. Nah, pasangannya A1 itu B1. Di mana B1 itu definisinya adalah hasil kali dalam dari A1 S, A1 ditambahkan dengan S1. Jika kita urutkan sekumpulan sampel di atas itu dapat kita nyatakan sebagai A sama dengan, yaitu matriks yang kolom-kolomnya adalah vektor-vektor A1, A2 sampai AM, dan B itu vektor dari B1, B2 sampai BM yang bisa kita nyatakan sebagai A transpose S ditambah E modulo Q. Atau ada beberapa jurnal juga menggunakan S transpose dikalikan dengan A, tapi B-nya digantikan B transpose di depan. Nah, problemnya adalah kita mencari S yang memenuhi sampel-sampel distribusi LWE. Nah, itu adalah search problem. Untuk LWE problem, yang decision problem, itu problemnya adalah kita membedakan apakah pasangan A, B itu adalah output dari distribusi LWE atau hanya sebarang elemen dari atau sebarang elemen dari ZQ pangkat N plus ZQ. Oke, mungkin ini gambaran untuk yang search problem. Contoh,
misalkan kita diberikan matriks gitu kan berukuran 4x4 atas Z13. Terus kita transposkan menjadi 4, 1, 11, 10. Nah, di mana baris-barisnya ini adalah sampel LWE-nya. A1, A2, A3, A4. Lalu ini secret. Nah, pura-puranya yang ini kita nggak tahu nilainya berapa. Ya. Nah, kita hanya diberikan vektor ini, matriks ini dan vektor ini. Untuk mencari S, gampangan untuk kita dapat dengan menggunakan eliminasi Gauss. Nah, itulah kenapa para ahli kriptografi itu mereka improvisasi gitu kan, biar problem ini menjadi sulit. Kalau ada yang sulit, kenapa yang mudah ya gitu. Nah, jadi di sini mereka menambahkan error dari hasil perkalian A transpose dan S. Nah, jadi yang awalnya tadi hasilnya 48, 110 menjadi 472, 11. Nah, apabila kita dikasih hanya yang warna biru saja, apakah kita bisa mendapatkan warna merah yang sama dengan yang di sebelumnya? Tentu tidak kan? Pasti nanti hasilnya berbeda. Oleh karena itu, LWE itu dipandang sebagai permasalahan yang rumit atau sulit dan berpotensi gitu kan untuk tahan akan serangan dari komputer kuantum. Nah, hubungan antara LWE dengan lattice problem itu adalah dia itu dapat dipandang sebagai closest vector problem. Kenapa? Karena kita bisa lihat tadi kan vektor B dari sampel LWE itu dia dekat dengan salah satu vektor lattice lattice ZT yang kongruen dengan ST dikali A modulo Q, dan S, di mana S-nya itu adalah vektor ZQ pangkat N. Jadi kita punya banyak ZT nanti yang kita peroleh dari memasukkan semua kemungkinan atau kombinasi dari vektor ZQ pangkat N. Nah, dari sebanyak anggota itu nanti kita cek satu-satu yang mana yang dekat dengan vektor B. Dan itu kan berarti dia sama dengan closest vector problem. Oke. Nah, jadi di sini mungkin untuk aplikasinya dari LWE yang baru saya pelajari gitu kan, itu mengenai skema enkripsi. Jadi skema enkripsinya ini adalah parameternya itu ada N key, lalu ada distribusi error C dan matriks A yang dipilih bersama-sama di antara kedua belah pihak. Nah, jadi ini sama kayak kunci publik juga sih jatuhnya. Lalu kita ada keygen atau key generated kan? Kita pilih S atau secretnya tadi ya kalau di definisi itu sebagai kunci privat. Nah, selanjutnya akan dibentuk kunci publik B, di mana B-nya itu adalah S transpose dikali A ditambahkan dengan error. Jadi di sini yang di post atau yang di share ke publik itu ada dua, A sama B. Nah, jadi kalau kita lihat karena dia punya dua kunci, otomatis skema enkripsi untuk LWE ini dia termasuk ke kategori kriptografi asimetrik. Oke, untuk skema enkripsinya ini kita langsung saja pakai narasi ya. Misalkan Bob ingin mengirim pesan X kepada Alice, lagi-lagi Bob sama Alice ya, nggak tahu mereka terus yang muncul Pak. Iya. Sama apa tadi ada Next time kita lihat. Iya, jadi Bob sama Alice ini kayaknya agak rahasia gitu kan. Nah,
jadi mereka jadi karena Bob ini mengirimkan pesan X dengan Alice gitu kan, secara rahasia, tentunya Bob harus melakukan proses enkripsi. Nah, adapun atribut yang digunakan untuk Bob melakukan enkripsi, yang pertama adalah kunci privatnya Bob. Jadi Bob harus memilih kunci privatnya sendiri. Misalkan kita katakan R. Nah, lalu atribut selanjutnya yang dibutuhkan oleh Bob untuk mengenkripsi adalah menggunakan kunci publiknya Alice, yaitu B, yang didapat dari AS tambah satu error, di mana S-nya itu kunci privatnya Alice. Tapi yang bisa sama Alice hanya B-nya saja, bukan S-nya. Jadi yang Bob tahu cuma B. Oke, selanjutnya kita enkripsi menjadi C. X itu tadi menjadi C, di mana C itu adalah Y1 dan Y2, suatu pasangan Y1 dan Y2, di mana Y1-nya itu adalah R transpose dikali A ditambah E2 transpose atau error, suatu error. Lalu untuk Y2-nya adalah R transpose dikalikan dengan B ditambahkan dengan suatu error dan ditambahkan dengan pesan yang kita ingin kirim. Nah, di sini dia pakai B, tidak butuh S, ya kan? Jadi nanti ketika sudah di enkripsi, kita peroleh C dan kita kirimkan ke Alice. Alice itu bakal melakukan dekripsi tidak menggunakan kunci privatnya Bob, tapi dia menggunakan kunci privat miliknya sendiri. Nah, itu kerennya itu dia bisa balik gitu kan, walaupun dia nggak pakai kunci kunci privatnya si Bob tadi. Padahal Bob tadi mau definisi kan sebagai dengan begini. Tapi nanti ketika di deskripsi dengan menggunakan secret atau kunci privat dari Alice, kita masukkan ke fungsinya yaitu Y2 dikurangi Y1 dikalikan dengan S. Y1-nya kita tahu tadi R transpose B ditambah E3 tambah X dikurangkan dengan Y1-nya itu R transpose A ditambah E2 transpose dikalikan dengan S. Terus kita jabarkan, diperoleh nanti R transpose AS ditambah RTE1 tambah E3 ditambah X dikurang R transpose AS dikurang E2 transpose dikali S. Nah, dari sini yang ini bisa kita hilangkan, X-nya kita taruh di depan. Nah, yang tersisa adalah error-error, ya S1 yang ini dan ini. Nah, perlu diketahui error itu diambil sekecil mungkin. Jadi apabila kita kalikan dan kita tambahkan, ini tidak terlalu signifikan, nilainya sangat kecil. Maka misalkan ini hasil dari operasi ini kita misalkan E bintang. Nah, E bintang ini nilainya sangat kecil. Nah, dan dia berarti otomatis mendekati X atau pesan yang kita yang dikirimkan oleh si Bob. Oke. Mungkin untuk kriptografinya LWE saya menjelaskannya sampai di skema enkripsi saja. Nah, yang ini untuk lebih lanjut adalah tantangan gitu kan, tantangan bagi saya dalam menyelesaikan tesis. Jadi topik yang sedang saya pelajari itu di sini. Jadi kita tahu tadi ada LWE kan dia atas Z ya. Jadi ternyata ketika kita lihat dari sudut pandang komputer, ketika dia menjalankan problem LWE itu tidak efisien, karena dia storage complexity-nya itu ON kuadrat dan computation complexity-nya itu ON kuadrat juga. Sedangkan yang dikategorikan efisien itu apabila kedua kompleksitas itu bergerak secara linear atau ON. Nah, ini saya klaim dari
survei dari surveinya Chris Perker. Untuk lebih detailnya masih dalam tahap dikaji. Oke. Nah, dari sana lebih lanjut dipaparkan. Jadi untuk biar kompleksitasnya itu semakin kecil menjadi ON, kita itu yang pertama harus memampatkan kuncinya atau memperkecil ukuran kunci. Nah, tetapi setelah dilakukan pengecilan kunci, tidak menjamin selalu kompleksitasnya itu bakal ON. Nah, jadi muncul lagi pertanyaan, apalagi yang harus dilakukan kan? Akhirnya diubah strukturnya agar fungsinya itu atau problemnya itu ketika dikalikan itu dia akan ON. Nah, jadi bagaimana cara merubah strukturnya? Awalnya itu kita mengubah matriks LWE A tadi kan, yang kolom-kolomnya adalah A1, A2 dan A sampai AL misalkan, di mana AK itu elemen ZQ pangkat N untuk K 1, 2 sampai L. Nah, kita ubah matriks A ini menjadi suatu matriks siklis. Bagaimana matriks siklis? Nah, jadi matriks siklis ini adalah matriks yang kolom-kolomnya itu adalah rot A1, rot A2 hingga rot AL dengan definisi rot AI-nya itu adalah kolom-kolomnya itu apa ya istilahnya ya? Kayak turunan-turunan ya shift-shiftnya ya, betul. Shift-shift. Nah, jadi kayak ini kan yang kolom pertama kan A1, A2, A3 sampai AN. Yang kolom kedua dia turun kan sampai kolom ke N. Nah, berarti secara tidak langsung matriks A ini menjadi suatu blok matriks kan. Ini rot A1 ini bentuknya matriks, ini juga matriks, dan ini juga matriks, dan itu sangat besar. Nah, tapi entah kenapa diklaim bahwa itu kompleksitinya itu ON apabila kita ganti menjadi A-nya itu seperti yang di layar. Nah, setelah diteliti lebih dalam, ternyata dia di Chris Perker itu dia tidak secara langsung membawa matriks A ini dalam bentuk blok-blok matriks, tetapi dia ubah menjadi polinomial. Nah, jadi sebelumnya kita bentuk dulu himpunan semua matriks siklis pada Z. Kita misalkan R tilde, isinya adalah rot A, di mana A itu semua vektor Z pangkat N. Nah, lalu diperhatikan bahwa rot A itu dapat dinyatakan sebagai polinomial A1IN ditambah A2X dan seterusnya AN X N-1. Oh, saya belum masukkan ya. Jadi X-nya itu adalah matriks identitas, tapi dia itu juga shift. Sebentar, mungkin saya tampilkan lagi biar lebih jelas. Nah, jadi X-nya itu bentuknya seperti ini. Ya, jadi kalau misal kita masukkan X-nya A1IN, A2X, X-nya masukkan seperti ini. Terus A3X pangkat 2 kita masukkan. Nah, nanti kita bakal memperoleh matriks rot A yang pertama kali tadi kita definisikan. Dia akan kembali ke bentuk yang ini. Setelah kita mengetahui bahwa rot A itu bisa dibawa ke polinomial, nah, di surveinya menyatakan bahwa R tilde itu dapat dipandang sebagai ring komutatif karena dia polinomial kan. Nah, lebih lanjut ternyata R tilde itu isomorfik dengan ring ZX per XN min 1. Struktur ini mirip sama intro. Tapi apakah bisa dipakai di LWE? Ternyata tidak. Karena XN-1 itu memiliki non-trivial faktor atas bilangan bulat, yakni X-1 dikalikan dengan X pangkat N-1
ditambah X pangkat N-2 dan seterusnya ditambah 1. Nah jadi ternyata tidak memenuhi karena dia memiliki non-trivial faktor. Nah alternatifnya kita perlu mengganti X N-1 yaitu dengan suatu polinomial bilangan bulat yang irreducible, kita misalkan Px. Nah dari jurnalnya Yubasevsky tahun 2013 mereka menggunakan Px-nya itu adalah Xn ditambah 1, cuma diganti plus minusnya aja. Nah yang ternyata X pangkat N plus 1 ini irreducible, tetapi dengan syarat N-nya itu adalah suatu bilangan kuadrat 1, 4, 9 yang seperti itu. Nah lebih lanjut LWE yang menggunakan struktur ring ini Zx per Xn plus 1 itu dikenal sebagai ring LWE. Nah problemnya yaitu bagaimana pendefinisian LWE-nya, distribusinya. Terus tadi kita juga ada lattice-nya, apakah dia sama dengan LWE yang biasa atau mungkin ada atribut-atribut atau sifat yang muncul gitu ketika kita mengganti strukturnya. Tetapi yang pasti untuk sistemnya itu dia kompleksitasnya semakin lebih cepat gitu kan. Dia bergeraknya di ON. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Ini referensinya. Ini referensi utama, masih banyak lagi sih sebenarnya dari sini. Oke, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Yang tadi itu apa? Dia bertanya. Yang ada key, ada syarat key. Nah, itu tuh. Itu SIS yang ini. Kan? Nah, kelasnya itu tuh. Nah, itu kan syaratnya, itu kan contoh. Nah, syaratnya lebih kecil beta itu loh. Iya. Kalau melihat contohnya tadi, betanya ditaruh belakang. Betanya milihnya belakangan gitu. Betanya itu kita yang nentuin, Bu. Tapi menentukannya itu harus betanya itu kecil dari key-nya. Asal betanya lebih kecil dari key-nya, selalu bisa kita tarik X-nya sedemikian sehingga gitu. Apa ininya? Menjamin. Kalau dari lattice-nya kalau misalkan kurang dari sama dengan beta, kayaknya nggak selalu bisa, Bu. Kalau misalnya kita ngambil betanya itu semakin kecil, karena kalau semakin kecil betanya, maka X-nya itu meskipun semakin kurang dari kita. Iya, kalau misalnya kita perkecil lagi, kan semakin sedikit opsinya nilai X-nya itu. Jadi kalau semakin kecil lagi mungkin sampai nggak ada gitu solusinya. Jadi nggak ada jaminan toh bahwa X-nya itu dapat kita cari sedemikian sehingga, ya. Jadi pemilihan betanya ini juga rawan gitu. Iya langsung. Tadi kan kalau jangan terlalu kecil ya. Cuma batasannya itu terlalu kecil. mengatakan itu berdasarkan pengalaman. Ini saya kemarin itu sempat nyari yang tentang collision resistant hash. Nah itu kan dia banyak solusinya ada 4, Bu. Jadi ketika saya kecilkan nilai betanya, dia itu bakal berkurang collisionnya, atau collision resistant hash itu nanti dapat dipandang sebagai solusi SIS. Nah yang tadinya solusinya ada 4, ketika dikecilkan nilai betanya, dia semakin berkurang. Nah kalau misalnya saya kecilkan lagi, otomatis ya bisa jadi 4 ini nggak masuk.
mungkin spesifiknya betanya itu kecil batas bawahnya itu berapa itu kan view-nya ya. Itu belum tahu saya gimana. Ya. Berarti di situ kan AN itu sebagai basis ya, Pak? A1 A2 yang Pernah lihat ini enggak tentang determinan suatu lattice? Nah, kalau misalnya di situ yang aku pernah ingat di determinan suatu lattice, jadi kalau kita diberikan suatu lattice, pasti ada vektor 0 yang punya jarak yang nolnya kurang dari determinan kali sesuatu gitu. Mungkin itu ini teorema Minkowski atau siapa gitu, Hermite atau Minkowski gitu. Kayaknya Minkowski. Mungkin ada terkaitannya sama itu, mungkin bisa di. Oke, terima kasih Saiful. Jujur saya juga baru tahu teorema ini. Mungkin untuk menjawab ada kaitannya atau tidak saya belum bisa jawab sekarang. Malah bisa menjadi alat tempur bagi saya gitu kan untuk lebih mendalam gitu kan penelitian saya. Terima kasih sebelumnya. Mbak, tanya Mbak, yang tadi reducible itu yang halaman berapa ya? Oh ya. Yang teorema apa? Kayak orang Rusia tadi ya, cek di siapa tadi flow. Itu irreducible Px X pangkat n plus 1. Tapi kalau itu di apa? Kalau binary itu reducible dulu Mbak, untuk X pangkat n berapa? Itu ZX itu bukan Z2X. Oh, jadi ya? Iya. Oh iya. Oh ya, oke. Mungkin bisa jadi juga open problem untuk anak-anak adik-adik sekalian. PX-nya itu yang aneh satu ya. PX-nya ini kan dia ngambilnya X pangkat n plus 1. Siapa tahu kita bisa menemukan PX yang lain yang irreducible. Mungkin bisa dicoba. Jadi mungkin ringnya nanti nggak hanya ZX XN plus 1. Bisa jadi PX yang lain gitu. Ya siapa tahu ada gitu. Hanya saja karena saya jurnalnya itu menggunakan Lyubasevsky ini, dia mengambil PX-nya itu XN plus 1, jadi ya saya ngikut saja. Dan apa bisa menjadi suatu ini? Open problem. Juga mungkin ada PX yang lain yang bisa dipilih sehingga dia itu sih dan terbuka berdua. Iya. Oh iya. Tadi yang polinnya yang semua matris dari semua matris dengan polinnya apa itu? Nah iya, kan matrisnya kan plot R ini ya. Ya apa? Dari satu kolomnya itu sirkuit. Itu kan berarti sirkulan ya, matris sirkulan. Matris siklik bu. Yang geser-geser itu jadi kolomnya geser-geser. Oh. Terus ini matrisnya kan? Iya. Terus tadi slide berikutnya. Nah ini nih. Ya, dia kan isomorfis ini. Jadi lot A yang tadi itu sama dapat dinyatakan sebagai matris. Terus selanjutnya yang tadi muncul indeterminate-nya berupa matriks X-nya. Ya X sama dengan matriks tadi mana? Ini jurnalnya bu. Bukan lecture note, salah. Oh, hari ini. Iya. Ini dasar pemikirannya ya. Berarti X atau polinomial kita itu di situ, plot A itu ya. Itu kan AXI, AMX. Nah, X-nya itu kan indeterminate yang bentuknya itu gitu kan. Iya. Itu maksudnya ya? Iya. Ini kan beda dengan matriks kita biasa, beda dengan polinomial biasa kita kan. Iya. Kalau polinomial biasa kita indeterminate-nya apa? Ingat nggak? Maaf, saya lupa.
ujian ya. Iya. Simulasi Yang gak lainnya apa. kan yang X-nya yang di polinomial biasa itu kan deret kan, deret Oh. 1, 0, 0, 0. Iya ya. Kan? Nah ini X-nya adalah matris kayak gitu loh. Jadi, nah, jadi Rogna dapat dibilang sebagai vektor kan, vektor yang isinya matriks gitu. Enggak tadi yang dibicarakan Saiful pagi tadi. Itu kan juga di M2 itu kita punya polinomial, terus dicopoti apa namanya? Dicopoti koefisiennya saja sehingga muncullah vektor. Nah ini kayaknya juga seperti itu. Cuma vektornya Anda itu vektor yang isinya tuh matriks gitu. Bisa kebayang nggak? Bisa. Kayak blok-blok itu ya, Bu ya. Iya, matriks itu jadi vektor, disusun membentuk vektor gitu. Makanya dia lattice kan tadi ya namanya. Nah itu mungkin benang-benangnya sama M2 itu. Jadi basisnya ya isinya matriks. Sorry. Basisnya berarti vektor dan isinya matriks. Ya itu ini gampang aja. Karena tadi tertarik pada indeterminatnya kok beda, bukan yang biasa 01, 00 itu, tapi berupa matriks ya khusus itu loh. Ada namanya? Iya. Mungkin dia Ya, oke, itu aja. Baiklah, terima kasih Bu Indah. Baiklah, apakah ada yang bertanya atau ngasih masukan? Ya masukan lebih baik sih, biar bisa membantu gitu.